Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari wartawan manggil kejang-kejang usai minum paket sembako dari orang tak dikenal hingga Pondasi Payung Madinah dituding asal-asalan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Seorang wartawan di Kabupaten Pasuruan, Sukron Adim, 31 tahun, mengalami kejang-kejang setelah meminum cairan dari orang tak dikenal. Paket yang berisikan beras, susu cair, gula, dan teh dalam kemasan ini diantarkan oleh ojek online. Wartawan tersebut diketahui warga desa Tambaan, Kecamatan Mangil, Kabupaten Pasuruan. Ia adalah wartawan media cetak Berita Metro. Menurut istri Adim, Rosi Wida, Senin 29 Agustus menjelaskan, ojek online ini mengirimkan paket misterius pada Minggu 28 Agustus pukul 9 pagi. Tetapi saat ditanya siapa pengirim paket tersebut, driver hanya menjawab dari kantor. Sepulang dari berpergian, Adi membuka paket yang telah diterimanya. Pada paket tersebut terdapat juga logo dua media yakni Radar Bromo dan Warta Bromo. Setelah membuka paket, Adi pun meminum teh dalam kemasan yang terdapat dalam paket. Tak lama kemudian, Adi merasakan jantungnya berdetak kencang. Korban langsung dibawa ke Mantri, kemudian dirujuk di rumah sakit Masito Bangil. Setiba di rumah sakit dan diperiksa, dokter mengatakan Adim keracunan. Kanit Tipikor Polres Pasuruan, Ibda Bambang Sutejo mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu hasil dokter dan melakukan penyelidikan. Polisi juga langsung mengamankan paket untuk dijadikan barang bukti. Proyek di kawasan alun-alun Kota Pasuruan disidak sejumlah anggota DPRD Kota Pasuruan Selasa 30 Agustus siang. Para anggota dewan ini ingin memastikan pengerjaan proyek berjalan sebagaimana mestinya. Sekitar pukul 11.30 siang, rombongan Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan tiba di alun-alun Kota Pasuruan dan langsung mengecek pekerjaan fisik. Para anggota dewan ini ingin melihat sejumlah titik yang sudah dibangun. Salah satunya adalah pondasi Strauss pile yang nantinya dipakai untuk memasang payung hidrolik. Keberadaan pondasi Strauss ini sempat jadi sorotan. Pelaksana dituding memasang pondasi Strauss di luar ketentuan teknis, sebab di lapangan terlihat pondasi Strauss dipaksa tetap dipasang meskipun digenangi air tanah. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Farid Misbah, ada 4 OPD dengan 5 pekerjaan di kawasan alun-alun. Farid berharap semua OPD yang memiliki pekerjaan di kawasan alun-alun bisa berkoordinasi dengan baik. Berdasarkan hasil sidak di lapangan, politisi Hanura itu menyebut progres pekerjaan proyek di alun-alun sebagian ada yang surplus, sebagian ada yang minus. Salah satu proyek yang minus adalah pembangunan payung hidrolik. Namun ini bukan tanpa sebab. Farid mengatakan nilai mayor pekerjaan ini adalah pemasangan payung hidrolik. Payung itu sendiri saat ini masih tahap fabrikasi. Soal pondasi Strauss yang jadi sorotan, Dewan meminta pelaksana memberikan dokumen foto dan video. Upaya mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK telah menunjukkan hasil. Jumlah ternak yang tertular PMK terus berkurang. Namun, pasar hewan di Kabupaten Pasuruan belum dibuka. Salah satunya, pasar hewan Grati. Belantik nekat berjualan di jalanan yang menyebabkan kemacetan. Rabu 31 Agustus, pedagang mulai berjualan di pasar hewan Grati. Jalan macet karena banyaknya pedagang hewan yang berada di pasar. Mereka menurunkan ternak di pinggir jalan. Sapi dan kambing, jalan pun macet. Sempat terjadi perselisihan antara pengguna jalan dan pedagang hewan. Untunglah, petugas dari Polsek Grati dan Satpol PP Kabupaten Pasuruan turun tangan menertibkan. Informasinya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 7.30 pagi. Saat itu, beberapa pengguna jalan terlibat cekcok dengan pedagang ternak. Pengguna jalan merasa terhambat, bau kotoran hewan sangat mengganggu. Kalau pasar dibuka, pasti kotoran ternak tidak akan kemana-mana. Salah seorang pedagang mengaku terpaksa berjualan di tepi jalan, sebab sudah 2 bulan lebih pasar hewan tak dibuka. Padahal jika pasar dibuka, pengaturan pedagang lebih mudah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Pasuruan, Dianovela Ferry mengatakan, tidak bisa begitu saja membuka pasar hewan, harus ada persetujuan dari Satgas PMK. Diano menyatakan, menunggu rekomendasi tentang aturan penyebaran PMK di Kabupaten Pasuruan, dan pada rekomendasi dari Satgas, Disperindak sebagai pengampu pasar daerah tidak bisa mengambil kebijakan. Dua ahli waris driver ojek online atau ojol di Kota Pasuruan yang meninggal dunia menerima santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Santunan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Ade Wibowo, Kamis 1 September. Keduanya adalah Erni, ahli waris almarhum Muhammad Yusuf, driver ojol yang berdomisili di Kelurahan Tracem.
Yusuf meninggal karena sakit dan diberi santunan senilai 42 juta rupiah. Serta Lili Yuliati, ahli waris almarhum Khoiri, seorang driver ojol yang bertempat tinggal di Kelurahan Kepal. BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan senilai 70 juta rupiah karena ia meninggal akibat kecelakaan kerja. Selain santunan, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak almarhum. Penyerahan santunan tersebut sekaligus dimanfaatkan oleh Mas Adi, sapaan Wakil Wali Kota Pasuruan, untuk takziah dan menyampaikan bela-sungkawa kepada keluarga korban. Adi mengatakan bahwa santunan diberikan kepada driver ojol yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sebagai bentuk implementasi dari undang-undang yang mengamanatkan bahwa negara harus melindungi warga negaranya. Ia berharap sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Pasuruan terus berlangsung, bahkan bisa ditingkatkan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan menyejahterakan warga. Revitalisasi alun-alun Pasuruan berjalan lambat. Hingga memasuki pekan ke-9, progres pekerjaan di lapangan minus 6,8%. Kondisi itu terjadi lantaran sebagian material belum datang. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, Syamsul Rizal, menyatakan, hingga pekan lalu, capaian pekerjaan proyek dengan nilai kontrak 3,8 miliar rupiah itu baru mencapai 23,6%. Padahal dalam target rencana seharusnya sudah mencapai 30,4%. Ia menjelaskan bahwa proyek itu akan berlangsung selama 4,5 bulan, mulai dari 22 Juni hingga 2 November mendatang. Rizal memastikan belum tercapainya progres pekerjaan dari target rencana akan terkejar. Sisa waktu yang ada masih mencukupi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Rizal mengatakan, jika keterlambatan terjadi karena ada item material yang masih dipesan. Material yang dimaksud berupa granit yang nantinya digunakan untuk mengganti lantai alun-alun. Menurutnya, material itu sudah dikirim dari Jawa Barat. Ia menyebut bila lantai granit sudah terpasang, progres pekerjaan bisa naik signifikan. Meski ada material belum datang, Rizal juga menyebut pekerjaan di lapangan tetap berjalan, mengingat ada sejumlah pekerjaan lain yang juga harus diselesaikan. Meliputi pembangunan 2 gapura baru yang ada di sisi selatan dan utara alun-alun, kemudian juga renovasi gapura di sisi barat dan timur, termasuk bangunan toilet. Di sisi lain, proyek wisata berintegrasi yang juga membenahi trotoar dan drainase juga dikebut. Hingga Rabu, 31 Agustus, alat berat masih dikerahkan, tepatnya di timur alun-alun masuk Jalan W.R. Supratman. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Gustaf Purwoko, mengatakan selama ini untuk penataan ruang proyek ini masih berjalan 12%, mulai dari drainase dan trotoar jalan.